Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompresi data dan teks dari mata kuliah pengantar multimedia. Kelompok saya terdiri dari Muhammad Iqbal Nur Wahid Aldova dan saya sendiri Resti Nur Apriliani. Point of presentation. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, kompresi dan teks, jenis-jenis kompresi data, kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data. Kemudian yang terakhir, contoh-contoh teknik kompresi teks. Welcome. Kompresi data. Kompresi data adalah proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau informasi bearing unit yang lain lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak pengirim atau yang melakukan kompresi dan pihak penerima memiliki aturan yang sama dalam hal kompresi data. Teknik kompresi bisa dilakukan terhadap data teks atau biner, gambar, audio, dan video. Jenis-jenis kompresi. Jenis kompresi data berdasarkan mode penerima. Di sini ada 2. Yang pertama, dialog mode, yaitu proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog. Yang kedua, retrieve mode, yaitu proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time. Jenis kompresi data berdasarkan output. Lossy compression. Teknik kompresi di mana data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan. Lossless. Teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat diakses, dekompres lagi dan hasilnya tetap sama seperti data sebelum proses kompresi. Kriteria algoritma dan aplikasi kompres data. Yang pertama, kualitas data hasil encoding, ukuran lebih kecil, data tidak rusak untuk kompresi lossy. Yang kedua, kecepatan, rasio, dan efisiensi proses, kompresi dan dekompresi. Yang ketiga, ketepatan proses dekompresi data. Data hasil dekompresi tetap sama dengan data sebelum dikompres. Klasifikasi teknik kompresi. Entropy encoding. Bersifat lossless, tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu, namun berdasarkan ukuran data. Statistical encoding. Tidak memperhatikan semantik data. 2. Source coding. Bersifat lossy, berkaitan dengan data semantik dan media. Hybrid coding. Gabungan antara lossy dan lossless. Contoh-contoh teknik kompresi teks. Yang pertama ada round-like, bentuk kompresi data, lossless, di mana data berjalan disimpan sebagai nilai data tunggal dan dihitung, bukan sebagai proses asli. Yang kedua, static Huffman, sebuah tipe kode yang optimal yang biasanya digunakan untuk lossless data compression. Shannon-Fano, sebuah teknik untuk membuat kode prefix berdasarkan beberapa set simbol dan kemungkinan simbol tersebut. Adaptive Huffman, teknik pengkodean adaptif berdasarkan pengkodean Huffman yang mengkodean sekali dalam adaptasi dari perubahan kondisi dalam data. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk perhatiannya.